Kamu mungkin pernah melihat cahaya indah yang seperti menari-nari di langit malam. Melihat di TV yang hanya bisa dilihat di kutub utara dan selatan, yang dikenal dengan aurora. Fenomena yang kita lihat dengan mata sendiri dari bumi, kamu pasti bertanya-tanya, kenapa ya aurora hanya terjadi di kutub utara dan selatan? Dan bagaimana proses terjadinya? Penasaran bukan? Mari kita bahas. Aurora adalah fenomena alam yang terjadi di langit malam. Ketika partikel bermuatan listrik dari matahari berinteraksi dengan partikel gas atmosfer bumi. Interaksi ini melepaskan energi yang menyebabkan lingkaran cahaya berwarna-warni di sekitar kutub bumi, yang kita kenal sebagai aurora. Aurora biasanya terjadi pada ketinggian sekitar 100 km, tetapi dapat terjadi di mana saja, antara 80 dan 250 km di atas permukaan bumi. Aurora tidak terjadi setiap hari, dan aktivitas matahari dapat mempengaruhi frekuensi dan intensitasnya. Ketika aktivitas matahari rendah, zona aurora bergeser ke arah kutub. Dan ketika aktivitas matahari intens, aurora terkadang meluas hingga garis lintang tengah. Aurora yang terjadi di bagian kutub selatan bumi disebut dengan aurora australis. Dan aurora yang terjadi di bagian kutub utara bumi dikenal dengan aurora polaris, borealis atau cahaya utara. Warna-warna yang dihasilkan aurora disebabkan benturan partikel dan molekul atau atom yang berbeda. Warna hijau dan merah berasal dari pancaran atom-atom oksigen, sedangkan cahaya pink serta ungu dipancarkan oleh atom nitrogen. Dilansir dari laman resmi NASA, aurora yang khas disebabkan oleh tumbukan antara elektron yang bergerak cepat dari luar angkasa dengan oksigen dan nitrogen di atmosfer bagian atas bumi. Proses terjadinya aurora adalah hasil dari interaksi antara partikel bermuatan dari matahari dan atmosfer bumi. Berikut adalah langkah-langkah yang menjelaskan proses tersebut. Yang pertama adalah aktivitas matahari. Matahari memancarkan aliran partikel bermuatan yang dikenal sebagai angin matahari. Ini terjadi terutama selama periode aktivitas matahari yang tinggi, seperti saat terjadi letusan solar atau solar flares, atau coronal mass ejection. Yang selanjutnya adalah perjalanan angin matahari. Angin matahari bergerak menuju bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi, biasanya antara 300 hingga 800 km per detik. Saat partikel ini mendekati bumi, mereka dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Ketiga, interaksi dengan medan magnet bumi. Medan magnet bumi berfungsi sebagai pelindung, tetapi beberapa partikel dari angin matahari dapat masuk ke atmosfer melalui celah di medan magnet, terutama di daerah kutub utara dan selatan. Keempat, tabrakan dengan molekul atmosfer. Saat partikel bermuatan ini memasuki atmosfer bumi, mereka bertabrakan dengan molekul gas, terutama oksigen dan nitrogen, pada ketinggian antara 80 hingga 300 km di atas permukaan bumi. Kelima, pelepasan energi. Tabrakan ini menyebabkan molekul gas yang terexcited atau terangsang, yang kemudian melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Proses ini adalah apa yang menciptakan cahaya aurora. Keenam, variasi warna. Warna aurora bervariasi tergantung pada jenis gas yang terlibat. Yang pertama, oksigen, yang menghasilkan cahaya hijau, yang paling umum, dan merah. Selanjutnya nitrogen, menghasilkan warna biru dan ungu. Yang ketujuh, pola dan bentuk aurora. Aurora sering muncul dalam pola yang beragam, seperti pita, kabut, atau lengkungan yang bergerak, tergantung pada kondisi atmosfer dan aktivitas matahari. Yang kedelapan, lokasi terjadinya aurora. Aurora paling sering terlihat di daerah kutub, seperti Alaska, Kanada, Norwegia, dan Rusia, di mana interaksi dengan angin matahari lebih kuat. Proses ini menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan menjadi salah satu fenomena alam yang paling diidamkan untuk disaksikan. Sekian pengertian dari aurora dan proses terjadinya aurora. Sekian dan terima kasih.